Ya, halo semuanya, welcome to today. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nazir Arobi, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0567330024. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan praktikum tugas 3 pada mata kuliah basis data. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pengerjaannya teman-teman. Untuk pertama kita nyalakan dulu Apache Web Server dan MySQL database-nya. Kalau sudah, langsung aja akses dashboard dari PHP-admin-nya teman-teman. Kayak gini ya. PHP admin. Sorry kalau suaranya agak-agak gimana gitu. Soalnya ini recordingnya di jam 1 pagi ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi di tugas kali ini sebenarnya yang diminta adalah untuk mempraktikkan bagaimana membuat transaction gitu ya. Kemudian nanti membuat database terdistribusi untuk replikasi. Nah, karena kita udah punya database yang lama yaitu rumah sakit, jadi kita pakai aja langsung ya teman-teman ya. Sini kita buka. Nah, untuk praktek transaksi kali ini teman-teman kita pakai rutin ya di sini. Jadi rutin itu apa bang? Rutin itu sebenarnya kayak function stored prosedur gitu ya, yang bisa disimpan di database kita, yang mana isinya adalah banyak instruksi ya, yang disatukan dalam satu prosedur gitu ya, yang digunakan untuk kegunaan tertentu gitu teman-teman. Jadi bisa untuk replikasi juga bisa, misalnya ada kebutuhan yang lain-lain gitu ya, misalkan lagi untuk scheduling job dan lain-lain lah ya. Ini sangat penting sebenarnya kalau di mekanisme basis data teman-teman. Nah, karena ingin kita lihat atau praktekkan adalah si transaksinya gitu ya, jadi ya udah kita fokus aja di transaksinya kayak gini ya. Nah, untuk buat sebuah prosedur atau rutin teman-teman, kita klik tadi ya rutin, masukkan namanya transaksi 1 deh. Sebenarnya ini enggak semantik, bukan enggak semantik, tidak sesuai best practice kalau kita tulisnya transaksi 1, tapi ya nggak apa-apa. Coba kita tulis dengan apa, begin. Senternya tuh kayak gini untuk buat prosedur ya. Begin, terus kita start transaction teman-teman. Komanya jangan lupa, kemudian kita coba insert into pasien, nama pasien, apalagi jenis kelaminnya, kemudian alamat pasien. Nah, kemudian kita masukkan values-nya teman-teman. Values-nya apa aja bang? Misalkan TN Arobi ya, nama saya teman-teman ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian alamatnya jalan dulu aja gitu ya. Oke. Kemudian di sini nggak kita select, nggak kita commit ya teman-teman ya. Jadi ini kita masih tes membuat sebuah transaction teman-teman tanpa ada commit. Kemudian kita select pasien, kita lihat apakah datanya itu masuk atau enggak gitu ya nanti ya, ketika si transaksi rutin ini dijalankan gitu ya teman-teman ya. Kita coba buat sini, kita buat konten kecil. Oke, sekarang udah bisa dilihat ya teman-teman ya, prosedur transaksi 1 itu udah nambah ya sebagai rutin. Untuk melakukan pengetesan kita coba aja di sini di SQL, kita call ya, call transaksi 1. Nah, kayak gini
klik go. Nah, prosedur kita udah jalan. Ketika kita call rutinnya ya, bisa dilihat teman-teman, awalnya itu sebenarnya ada 3 row ya. Kemudian sekarang ada TNA Robi, jenis kelamin laki-laki, alamat pasiennya jalan dulu aja. Ini jangan tertipu ya teman-teman. Ini muncul 4 di sini. Row keempat di sini itu karena kita langsung select dari prosedurnya tadi. Ya, dia akan melakukan showing data gitu ya. Tapi apakah data ini eksis di database saat ini? Menerapkan sistem durability? Tidak ya teman-teman. Jadi kenapa? Karena transaksi kita itu belum di-commit teman-teman. Kalau kita lihat definisi aslinya atau kita lihat tabel aslinya, ya, gimana bang? Di sini di pasien, nah, hanya ada 3 teman-teman. Karena apa? Karena belum terkomit. Ya betul sekali, pintar ya. Oke, sekarang kita coba perbaiki dari transaksi tadi ya, rutinnya, prosedurnya tadi. Oke, mana sih rumah sakit prosedur rutin ya. Kita coba tambah lagi satu rutin yang menerapkan komit teman-teman ya. Transaksi 2 sama aja, N udah pasti ya, bikin N, dan kita start transaksinya. Kemudian kita coba insert. Pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, Helios, dan lebih lagi aja. Nah, tadi belum berhasil masuk ya. Sebenarnya laki-laki, kemudian alamatnya adalah jalan dulu aja. Oke, sekarang teman-teman kita commit teman-teman. Kita select. Nah, bedanya dengan transaksi satu tadi, di sini kita ada melakukan commit ya. Jadi nggak hanya start transaction aja tanpa di commit gitu ya teman-teman. Jadi commit ini akan membuat durability ya. Jadi data itu akan eksis di database secara permanen. Nah, di sini udah ada transaksi 2. Kita masuk aja ke SQL konsolnya. Kita coba lakukan call transaksi 2 teman-teman. Go. Oke, bisa dilihat di sini TNA Robi laki-laki jalan 2 aja. Apakah ini udah persis bang? Persistence, datanya udah kesimpan di DB. Kita cek aja tabel pasien. Nah, nah teman-teman bisa lihat TNA Robi laki-laki jalan 2 aja sekarang sudah persistence, sudah tersimpan secara permanen di tabel pasien dalam database rumah sakit. Oke, gampang ya bang? Masih gampang teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kita akan masuk ke bagian rollback teman-teman. Nah, kita buat aja langsung bang. Iyalah bang, kita buat aja langsung bang. Gimana caranya itu bang? Nah, kita buat rutin lagi, ya kan? Add rutin, tambahkan transaksi 3. Nah, lalu sama seperti yang tadi kita bikin apa bang? Start transaction lagi. Nah, kemudian apa? Coba kita insert lagi ya, insert. Aduh, jangan insert deh, kepanjangan. Update aja. Update. Misalkan pasien, data pasiennya. Yang tadi dah, yang baru kita input dah. Data pasien set nama sama dengan misalkan TN Arobi diganti jadi Leikal misalnya. Nah, where
ID sama dengan 5 misalnya, kayak gini aja deh. Nah kemudian di sini kita rollback teman-teman, kemudian kita copy, select bintang from, coba ya pasien. Kita lihat apa yang terjadi teman-teman ya. Kita coba telaah. Pasien ID kah? Dari pasien. Nah, seperti ini ya. Ini namanya juga nama pasien ini. Oke. Coba. Oke, sekarang udah masuk ke transaksi 3 sebagai rutin. Kita coba call aja teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, di sini tidak ada terjadi perubahan apa-apa, padahal kita udah coba ya update pasien yang ber-ID 5 ganti namanya menjadi Leikal kan gitu. Kita coba lihat juga di tabelnya, tidak ada yang terjadi. Kenapa bang? Karena kita rollback teman-teman. Jadi ketika kita itu menyusun sebuah transaction, jadi transaksi itu adalah sekumpulan ya aksi gitu ya yang kita lakukan ke database, yang disatukan menjadi satu unit gitu, dianggap satu, dan dia sifatnya atomik gitu ya teman-teman. Kalau salah satu gagal ya maka semuanya ditolak gitu ya, semua atau tidak sama sekali kan gitu kan, syaratnya adalah atomik. Nah jadi ketika kita rollback itu kita udah menyatakan nggak jadi gitu ya, jadi transaksi ini udah kita batalin. Jadi ya udah, perubahan sebelum kata rollback tadi itu udah nggak dianggap teman-teman. Karena bisa dilihat ya teman-teman ya, kalau di sini di rutin kita di transaksi 3 ini, coba ya. Nah kita itu melakukan rollback sebelum commit, dan kita melakukan update-nya itu sebelum rollback. Jadi ketika proses ini dijalankan ya kan, transaksinya dijalankan di start, kemudian update pasiennya juga dijalankan ya untuk DML-nya, itu udah berhasil sebenarnya. Tapi ketika di sini di rollback, dia lihat ini masih dalam satu transaksi kah? Iya benar, kalau dia masih dalam satu transaksi dan disuruh rollback, maka semua yang dilakukan dalam transaksi itu dibatalkan kayak gitu teman. Makanya nggak ada perubahan TN Arobi jadi Leikal, nggak ada, mustahil itu kan nih. Oke, berarti udah cukup untuk transaksi 3. Kita lanjut ke rollback modification teman-teman. Coba ya, kita coba lagi ke pembuatan rutin transaksi 4. Sama kayak tadi, begin and oke, kita start transaction. Kayak gini ya. Kemudian kita coba update aja datanya. Pasien set nama pasien sama dengan L Sebatu misalnya ya. Kemudian kita kasih where clause nya ID pasien sama dengan 3. Kemudian kita rollback teman-teman, dan kita update lagi pasien set nama pasien sama dengan L Gokilo, where ID pasien dengan 4. Kemudian kita commit.
kayak gini ya teman-teman ya. Kira-kira apa sih yang terjadi nih bang? Nah kita coba aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang transaksi ada. Kita coba call teman-teman. Call misalkan transaksi 4 ya gitu ya. Ya coba. Oke. Oh ID 4 nggak ada ya. Kita ganti dulu deh prosedurnya. Nah ID 4 itu nggak ada teman-teman. Kan tadi kita nggak commit, jadi dia sequence-nya udah nambah sebenarnya kan gitu kan. Tapi nih, tapi kan nggak di commit, jadi tidak masuk gitu. Jadi langsung skip ke 5 dia. Kita ganti aja deh, ini ke 2 aja. Taruh ini 2, ini 3. Oke, kita udah berhasil rubah. Kita call lagi. Call transaksi 4. Nah teman-teman lihat yang di sini teman-teman ya, yang berubah itu cuma ID 3 teman-teman, Elgo Kilo teman-teman di sini yang berubah. Kenapa bang? Karena series kita udah di rollback teman-teman. Nah kan udah di rollback, jadi datanya itu nggak dianggap. Sedangkan Elgo Kilo ini ada setelah rollback dan kemudian di bawah dia ada commit teman-teman. Makanya datanya persisten, bisa dilihat dari sini. Nah sekarang permanen Elgo Kilo teman-teman. Oke, mungkin itu udah gampang lah ya teman-teman ya, udah ngerti lah ya. Kita sekarang lanjut untuk buat save point teman-teman. Kita coba praktekkan save point. Kita buat aja transaksi kelima ya. Kita buat rutin baru, transaksi 5 begin and oke, kemudian kita coba start transaction seperti biasa kayak gini. Kemudian kita coba insert data aja teman-teman. Pasien ya, kita tambahkan data baru ya teman-teman ya. Apa nama pasien, kemudian lagi jenis kelamin, kemudian alamat pasien gitu ya. Dan valuesnya apa, sini kita masukkan misalnya nama pertama Johan, laki-laki, kemudian jalan terus ya. Oke, satu ya. Kemudian ini atau lagi ya. Kemudian di sini teman-teman kita buat save point teman-teman. Save point itu apa bang? Save point itu adalah titik checkpoint untuk transaction ini punya pemberhentian sementara lah gitu teman-teman. Untuk apa? Jadi kalau rollback itu nggak rollback sepenuhnya teman-teman. Kita bisa kembaliin perubahan-perubahan tadi ya sampai di batas mana gitu, batas tertentu. Nah kita coba dulu dah, kita tulis dulu save point misalnya SP1, save point 1 maksudnya. Nah kayak gini, oke. Kemudian kita insert lagi di bawahnya teman-teman, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, valuesnya apa bang? Nah contohnya misalkan Dika, laki, kan alamatnya mana bang? Jalan apa ya, Jalan Bugis kayak gitu. Oke. Nah di sini ya kita coba lakuin rollback kemana bang?
rollbacknya nggak langsung ke atas teman-teman, nggak langsung dari awal. Jadi kita rollbacknya ke save point 1 SP1 kayak gini. Jadi nanti teman-teman ketika ini transaksi ini dijalankan gitu, prosedur ini dijalankan atau rutin ini dijalankan ya, dia kan akan membuat transaksi ini, menginisiasi transaksi, kemudian menginsert data pertama, datanya si Johan. Nah setelah berhasil menginsert data si Johan, dia buat save point. Save point ini adalah tanda untuk titik balik pertama teman-teman. Jadi nggak langsung menghapus datanya si Johan ini, stop di data Johan gitu ya. Jangan kamu rollback sampai atasnya, sampai data Johan itu hilang, jangan gitu ya. Pokoknya sebelum Johan kamu berhenti gitu. Jadi save pointnya tuh di sini gitu. Jadi data si Johan aman gitu teman-teman ya. Nah coba kita lanjutkan. Ini namanya Joko misalnya. Oke, jalan sementara. Oke. Kemudian di sini kita coba commit. Kayak gini ya. Kita baca ulang teman-teman. Pertama, start transaction, insert data Joko, buat save point untuk ngamanin data Joko ya, supaya nggak langsung ke rollback ke sono. Nah, insert into kemudian insert datanya Dika, kemudian setelah insert data Dika kita coba rollback ke save point 1. Jadi data si Dika ini akan nggak dianggap gitu ya. Kemudian masuk lagi pembuatan data si Joko, kemudian baru di commit. Nah kalau teman-teman pakai logika dasar ya mungkin udah paham ya. Jadi yang bakal data yang masuk itu pasti si Johan sama si Joko, karena Dika udah ke rollback, karena dia ada di antara save point dan rollback save pointnya gitu ya. Save point 1 dan rollback save point 1. Jadi dia yang akan ke rollback gitu ya. Jadi ada scope di sini. Seperti itu kita simpan teman-teman. Oke. Apa katanya? Nama pasien, jenis kelamin, nama pasien. Oh. Apa itu? Benar nama pasien. Coba kita lihat lah ya. Oh ini. Ya begitulah teman-teman kalau udah jam-jam tinggi ya. Nah, cuman titik koma saja. Oke, transaksi memang udah jalan, udah kebuat ya. Kita coba call transaksi 5. Oke, sekarang bisa dilihat ya, Johan dan Joko masuk, tapi Dika nggak masuk teman-teman. Oke, seperti itulah kira-kira untuk transaction ya. Jadi ada pembuatan transaction dan apa, start transaction, kemudian ada commit clause ya. Untuk apa? Supaya kita membuat data yang kita manipulasi itu persistence, permanen di database. Kemudian ada rollback, membatalkan aktivitas yang ada di dalam sebuah transaksi gitu ya, yang udah terjadi itu dibatalin dulu gitu ya, karena hal-hal tertentu. Kemudian ada
save point untuk kembali ke titik tertentu gitu ya, dan mengabaikan sesuatu aktivitas yang di luar dari cakupan si titik-titik tertentu tadi gitu ya, save point tadi. Kemudian ada apa, ya udah itu aja sih untuk transaction. Kemudian kita lanjut ke trigger teman-teman. Jadi untuk buat trigger itu teman-teman, kita pakai database rumah sakit kemarin kan ada yang namanya transaksi antar dokter ya, jadi antara dokter dan pasien gitu. Nah jadi sekarang dokter ketika udah meriksa pasien itu pasti ngasih obat gitu, dan ada proses penjualan obat gitu ya, transaksi obat. Nah kita buat aja dulu tabelnya teman-teman ya. Kita buat tabelnya langsung di scaling aja lah. Jadi ya, pertama kita buat adalah tabel obat, create tabel obat ini. Oke, apa aja tadi fieldnya ya, fieldnya, oh ya ID obat, in primary key auto increment, kemudian nama obat nama obat mau Arcar mas, coba 25 aja, kode obat Arcar 10 aja, kemudian ada harga integer, aja Arcar in 10, dan ada stok in 10 kayak gini. Kemudian kita eksekusi ya teman-teman ya. Oke, misalkan nanti result set, kita bisa lihat di sini ada obat ya teman-teman ya, tabel obat udah berhasil dibuat. Isinya ada apa bang? Belum ada. Kita coba isi aja ya teman-teman ya. Kita insert di sini. Ini nggak usah diisi karena dia auto increment. Nama obatnya apa? Sanmol misalnya. Kode obatnya SNML. Harganya 20.000. Stoknya 100. Kemudian ada nama obat lain, misalnya Rinos, kode obatnya RHN, harganya 40.000, stoknya 150 ya. Tambahin coba kita lihat. Nah udah ada 2, tambah 1 lagi deh biar keren. Kita tambah di sini misalnya paracetamol, kode obat PRCTM, harganya 15.000 aja ya kan, nggak usah mahal-mahal lah. Stoknya 300, 500. Nah oke, kita lihat di sini. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ini stoknya 5.000 lah. Nah di sini bisa lihat teman-teman ya, data untuk obat udah masuk. Kita coba lagi tambahkan tabel baru, yaitu tabel apa namanya, transaksi obat. Create tabel transaksi obat, ID transaksi in primary key auto increment.
coba execute apa katanya. Titik koma pula. Ini kenapa ada underscore ini. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat ada transaksi obat table. Oke, sebelum kita tambahkan transaksi di sini, kita coba dulu buat triggernya teman-teman. Kita masuk ke database rumah sakit, kemudian kita pilih trigger teman-teman. Kemudian kita buat triggernya teman-teman. Trigger name-nya apa? TRG jual obat. Nah, kayak gitu. Tabelnya apa bang? Di sini kita pakai transaksi obat karena dia yang bakal dikasih event gitu teman-teman. Kalau transaksi obat table ini terjadi perubahan di mana di after apa? After insert gitu ya. Eventnya insert nih. Maka lakukan ini teman-teman. Lakukan apa bang? Kita update ya kan stoknya teman-teman. Update obat set stok kan ya kan stok tadi kan ya stok sama dengan new tadi apa jumlah ya jumlah kolomnya jumlah namanya ya where ya ID obat sama dengan new dot ID obat. Udah kayak gini aja teman-teman sih. Udah kita coba simpen ya. Nah, trigger jual obat has been created teman-teman. Sekarang kita coba insert satu data kemana bang? Ke data transaksinya teman-teman. Oh sebelum itu coba kita lihat dulu deh. Kita belum sakit di table obatnya ya. Select tentang from table obat. From obat. Kayak gini ya. Nah kita bisa lihat 200, 150 dan 5000 ya. Sekarang coba kita insert yaitu transaksi obat. Datanya apa aja? ID obat, ID pasien, kemudian ada jumlah yang dibeli, kemudian ada total harganya. Oke. Total harga. Valuesnya apa bang? Nah, ID obatnya kita ambil yang nomor 2 aja deh. Tadi apa ya? Pinus kalau nggak salah. Harganya 40.000. Nah, ID pasiennya 3 deh. Dan ini jumlah pembeliannya adalah 4 misalnya atau 5. Oke. Tadi Rinos tuh jumlahnya ada berapa ya? Paling 150 ya, 150. Nah, kemudian karena 5 kali 40. Nah, ini nolin aja sih. Kali berapa tadi? Berapa sih harganya? 200 ya. Kemudian udah itu aja 1, 2, 3, 4. Nah kita eksekusi ya teman-teman ya. Oke sudah masuk. Kita coba lihat di transaksi
obat. Datanya udah masuk, jumlah 5, total harga 200.000. Kita lihat di obat teman-teman. Coba kita lihat transaksi obatnya, jumlahnya 5, sedangkan di trigger oh iya, salah teman-teman, sorry, harusnya itu stok kurang. Astagfirullahaladzim. Sudah ngantuk kayaknya ini, maafin ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Gak apa-apa ya, kita ganti lagi nih. Aduh, oke lah, ini oke lah, 5 lah taruh ya. Kita beli 3 deh Sirinos tadi ya. Mana, ayo, masih ada panjang lagi nih. Insert into transaksi obat, ID obat, ID pasien, jumlah, total harga, values-nya apa bang? Nah, kita lihat ya, values-nya adalah ID obat 2, ID pasien 3 tadi ya, dan jumlahnya adalah 2 aja. Harganya berapa bang? 80.000. Oke, gitu. Oke, kita coba simpen teman-teman. Kita lihat transaksi obat. Oke, transaksi terakhir itu adalah 2.800.000. Kita lihat obat, stok dari Rinos berapa? 3. Nah, jadi setelah kita benerin tadi si triggernya, akhirnya bener tuh pengurangannya. Tadi kan kita langsung replace value exact dari si stok menjadi nilai sesuai yang jumlah obat yang dibeli. Itu salah, harusnya apa, stok saat ini dikurangi jumlah obat yang dibeli gitu. Oke, jadi untuk bagian transaksi mungkin udah kelar sampai sini ya teman-teman ya. Kita mungkin akan lanjutkan ke database replication teman-teman. Dengan apa? Di sini saya nggak pakai VirtualBox teman-teman, maafin ya. Jadi kenapa bang? Jadi laptop saya itu kurang kuat untuk VirtualBox, terlalu berat gitu, apalagi menjalankan software recording screen gitu ya. Ini aja kipasnya udah bunyi, jadi saya pakainya apa? Saya pakai Docker karena udah ada di laptop ini untuk kerja ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sekalian aja saya pakai. Untuk image yang saya pakai untuk SAM-nya itu pakai ini teman-teman, Tomsic 68 SAM. Nah, jadi di sini sebenarnya udah bisa kita jalanin SAM dari Docker gitu ya. Nanti kita tinggal mapping port port dari Docker kontainernya ke dalam host asli kita ya, tanpa berlama-lama lah ya teman-teman ya. Untuk melakukan itu semua teman-teman, itu sebenarnya cukup setting aja masternya dulu ya. Jadi di sini kita punya database master ya. Nah, kita master replication ini kita configure aja teman-teman. Nah, di sini ada replicate all database atau ignore all. Saya ignore all aja ya teman-teman ya. Dan pilih database yang enggak di-ignore. Jadi satu-satunya nih yang akan kita replicate. Nah, di sini udah ada ya teman-teman ya. Di sini dibilang kita kalau rajin baca itu gampang semua teman-teman. Add the following line at the end of MySQL section in your myCNF and please restart the MySQL server afterwards. Oke.
kita copy, kemudian kita buka ini myCNF teman-teman. Di sini saya udah buka ya. Nah, kemudian kita paste aja di sini. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada bind address 000, ini untuk apa, Bang? Nah, jadi ini gunanya nanti untuk connect ke Dockernya. Jadi kita allow all IP itu. Jadi ini IP netral. Jadi saya buka aja semua. Di sini ada server ID, MySQL bin sama binlog db rumah sakit. Udah kita simpan. Kita restart lagi teman-teman. Untuk apanya? SAMPP sama MySQL-nya. Enggak, MySQL-nya aja, MySQL database-nya kita restart. Jadi nanti dia akan update. Karena saya pakai Mac, dia jadi nggak bukan .ini ya teman-teman, tapi CNF. Jadi kalau ngikutin modul belum tentu sama. Sini coba kita. Nah, sekarang kalau kita lihat show master status, kita udah dapat nih teman-teman. File dari MySQL bin untuk replikasinya itu ada di MySQL bin 2, posisinya 327. Ini nanti yang harus kita bawa ke slave replication ya untuk DB slave-nya di sini. Nah, untuk itu teman-teman ya, kita nyalakan dulu dah Docker kita ya kan. Docker. Nah, di sini udah jalan ternyata. Kita ulangi. Nah, ini slave. Kita setup lagi dari awalnya. Sebenarnya teman-teman, untuk settingannya itu saya itu udah buat dalam Docker Compose teman-teman. Di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi Docker Compose ini nanti akan kita gunakan untuk ngebuat kontainer dengan mengkompos. Di sini ada beberapa image. Ada satu di sini ya, Tomsik 68 Samlates. Nah, kemudian saya akan bawa config-nya. Jadi sebenarnya kan kalau yang pakai VirtualBox nanti kan kita bakal masuk ke instance dari si Ubuntu-nya nih. Kemudian nanti kita ubah config PHP-nya gitu kan. Dimana ini untuk CFG ini allow arbitrary server ke true gitu kan. Nah, kalau di Docker kita pakainya komen kayak gini teman-teman. Jadi kita buat Docker Compose-nya, kita kasih komennya, nanti dijalanin ini basmin c ya kan, kita execute echo CFG allow arbitrary server ke true. Kita masukkan dengan apa nih, pipeline nih. Jadi ada standar input std in kalau dibilang ya, sama standar outputnya. Ini standar output nih. Standar outputnya dimasukin kemana? Ke sini, config in php. Di mana? Di dalam si Docker kontainernya nanti ketika udah dijalanin. Jadi kita sebenarnya kayak sama kayak yang di Ubuntu gitu ya. Kita akan ubah nih property allow arbitrary server ke true dari yang awalnya false gitu aja sih teman-teman. Cuman bedanya kalau di Docker Compose ya kita naruhnya di komen. Nah, kemudian lamnya kita start, kemudian kita kasih tail ini untuk apa? Untuk logging aja teman-teman dari error log. Supaya apa? Supaya si kontainernya itu nggak langsung mati, karena dia ngelakuin tail setiap ada logging. Itu doang. Oke, saatnya kita apakan teman-teman? Kita Docker Compose down dulu. Jadi kan tadi udah ada nih di sini ya. Nah, ini SAMslave ini kita matiin dulu, kita hapus dulu resource-nya. Nah, udah hilang, bisa dilihat ya, ini Docker desktop. Kemudian coba kita build lagi kayak gini. Nah, networknya udah kebuat, kontainernya juga udah kebuat. Kita lihat aja di sini ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, SAMslave udah jalan. Kalau mau lihat lognya bisa juga view details di sini. Nah, udah jalan. Starting Apache, oke. Apache oke.
Nah, sekarang kita buka private window. Kenapa bang? Karena di sini kita pakai localhost dua-duanya teman-teman. Jadi nanti takutnya bentrok DNS-nya. PHP my admin. Kayak gini. Oke. Di sini nggak ada nih database rumah sakit. Kita ekspor dulu teman-teman. Di mana bang? Yang di sini lah. Ini rumah sakit ya kan. Kita ekspor. Format SQL. Download aja ya. Kemudian kita kemana? Kita ke sini. PHP my admin untuk yang slave-nya. Oke, kita coba import aja teman-teman. Kita buat dulu database-nya. Rumah sakit tadi namanya ya. Rumah sakit. Create. Oke, kemudian kita apa bang? Kita import rumah sakit.sql, open. Nah ini karena memang apa namanya, cuman masalah prosedur doang, tidak bisa dipikirkan ya teman-teman. Harusnya udah masuk sih ini. Wah ini rumah sakit udah masuk teman-teman, aman aja. Prosedurnya aja sih yang ini. Nah kita coba lanjutkan. Kemana bang? Sini. Kita mau setup replication-nya teman-teman ya. Nah replication kita configure coba ya. Kita coba login. Kemana ini? Akunnya udah ada sih tadi, replika user, passwordnya juga. Nah untuk hostnya itu kita lihat IP kita aja teman-teman. Sini terminal. Ya sudah mulai nge-lag ya. Kita lihat if config. Nah jadi IP dari host MAC asli kita adalah ini ya, 192.168.131. Oke udah benar, langsung aja kita connect ya, sukses. Nah kemudian coba kita lihat di sini, bisa dilihat ya teman-teman ya, slave IO runningnya no, slave SQL runningnya no. Berarti kalau IO runningnya nggak jalan ya kita nggak bisa saling sharing data. Jadi input output antara dua instance database ini tuh nggak bakal berjalan. Slave SQL running juga nggak jalan, gimana bisa dia memproses SQL kan gitu kan. Berarti harus kita apain master tuh teman-teman ya. Kita ke SQL gitu ya. Nah biasanya kan kalau yang di tutorial Ubuntu tuh kita bakal setting replicate to DB nya, kemudian server ID nya gitu ya di dalam CNF kan. Nah karena ini pakai Docker, jadi ya agak panjang sih untuk jelasin gimana caranya. Di Docker Compose tadi itu kita tambahin itu semua gitu kan, modifikasi itu server ID dan lain-lain. Ya udah kita coba langsung aja di global yang untuk kebutuhan showcase. Jadi ya set global server ID supaya unik. Dua aja lah. Tuh begini. Nah, dua aja dulu. Begini, kemudian kita set ininya, replicate dulu. Global replicate
to DB teman-teman. Apa yang mau direplicate, DB nya rumah sakit ini ya. Kemudian kita master to aja teman-teman, change master to. Sini kita masukin master hostnya, kita langsung besar sama biar keren. Master to master host, kita pakai IP yang tadi aja teman-teman. Berapa tadi? Aduh, ini ya. Oke, ini string ya. Kemudian master apalagi port. Master portnya tadi 3306 ya, port default untuk MySQL. Master user sama dengan replika user. Master passwordnya sama dengan replika password, itu aja deh. Nah sekarang yang paling penting nih untuk memetakan antara si master log filenya, karena inilah yang digunakan untuk nanti aplikasi itu berjalan ya teman-teman. Ini harus kita cek nih, ceknya di mana bang? Ya ke masternya ya kan, kemana lagi? Cuman ya teman-teman, ini kita lihat ya, application show master status. Di sini bisa dilihat MySQL bin 002 teman-teman. Langsung aja copy teman-teman, kita buat sesimpel mungkin aja pekerjaan ini ya kan. Nah kemudian kita masukin di sini teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi master log positionnya harus sama juga sama yang ada di sini 603 ya kan, 603. Udah itu doang teman-teman, 603. Nah gitu aja. Kemudian kita habis itu ngapain bang? Ya start slave nya. Setelah di config ya start dulu. Tapi kalau dia jalan sebenarnya teman-teman, kalau slave nya udah jalan duluan, kita harus stop dulu sih sebenarnya. Kita coba ya, kita stop dulu aja, nyari aman. Karena kalau enggak ya nggak bisa di config karena masih jalan. Stop slave ini aja. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Bismillah. Katanya Jemaza master, waduh typo lagi, master mas bukan master termas. Oke kita coba. Nah teman-teman, kita lihat application kita teman-teman, lihat slave IO running, yes. Slave SQL running, apalagi ya kan. Iya, segampang ini tuh. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang tinggal pembuktian nih teman-teman. Kalau misalkan ya transaksi obat ini diupdate teman-teman, ada nambah row, nggak usah deh terlalu panjang, pasien aja deh. Nah pasien ini nanti kita tambahin ya. Nah di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teman-teman. Kita tambahin satu lagi ya. Dari mana bang namanya bang? Ya dari masternya lah. Nah di sini coba kita masuk ke rumah sakit, SQL, insert into pasien, nama pasien, jenis
jenis kelamin, alamat pasien. Nah ini udah hafal kita. Fieldnya jadi gampang ya kan presentasinya teman-teman ya. Iyalah itu teman-teman. Oke, terus kita tambahkan namanya misalnya Gojo Satoru. Nah, Gojo Satoru. Nah, laki-laki. Kemudian kita tambahkan alamatnya di Jalan Swasembada Timur. Nah, tetanggaan kita ya. Oke, kita coba tambahkan teman-teman. Kita klik apa bang? Ya klik go lah. Oke, kita coba klik tabel pasien. Sekarang ada Bang Gojo Satoru L Gojo Satoru. Kemudian kita lihat di sini di tabel yang baru ya, yang di bukan tabel baru, di DB replika kita refresh. Wush. Bisa dilihat teman-temanku ya kan, di sini tadi ditambahin ya kan. Di mana bang? Di DB masternya, di instant masternya, di slave-nya teman-teman nambah juga. Apa nggak keren itu teman-teman? Keren sekali. Nah jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman ya, terkait praktikum basis data ya. Di tugas terakhir ya, tugas 3 praktikum basis data ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan jika ada yang salah dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mohon dimaklumi. Jadi thank you semuanya. See you next time.